Karangan bunga untuk pelakor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Malam itu terasa panjang dan melelahkan. Jam di dinding ruang tamu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Namun suaminya belum juga pulang. Rumah yang biasanya hangat dengan tawa kecil bayi kini hanya diisi suara tangisan yang tak henti-henti. Devan sayang, kenapa nak? Suara lembut Weni terdengar parau karena lelah. Ia menggendong bayi laki-lakinya yang baru berusia 8 bulan. Menimbangnya pelan sambil menatap wajah mungil itu yang terus meringis. Air susu sudah diminum, popok baru diganti, badan pun tak demam. Tapi tangisan Devan malam itu seperti tak mau berhenti. Sayang, ayah belum pulang. Mungkin Devan kangen ayah ya? Bisik Weni separuh getir. Ia menatap ponselnya di atas meja. Layar yang berulang kali ia tekan hanya menampilkan satu pesan dingin. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Weni menarik napas panjang. Selalu saja begitu, gumamnya lirih. Matanya mulai berkaca-kaca. Sudah 3 bulan terakhir suaminya, Raffi, sering pulang larut malam. Alasannya selalu sama. Lembur di kantor, meeting mendadak, dan lain sebagainya. Tapi semua alasan itu tak lagi masuk akal, terutama sejak waktu menemukan lipstik warna merah tua di saku jas kerja Raffi, warna yang tidak pernah ia gunakan seumur hidupnya. Mas Raffi, kamu di mana sih? Ucapnya dengan suara nyaris tak terdengar. Devon masih menangis. Weni akhirnya duduk di kursi goyang, menepuk-nepuk punggung anaknya pelan sambil berusaha menenangkan diri. Air matanya menetes tanpa sadar. Tangisan Devon malam itu seolah ikut merasakan perasaan ibunya yang kalut. Dari meja makan, Weni melihat piring makan malam yang masih utuh. Sop ayam buatan sore tadi sudah dingin. Minyaknya mengambang di permukaan. Nasi di meja pun sudah mengeras. Ia menatap makanan itu lama. Capek ya, Devon? Mama juga capek sayang. Capek nunggu orang yang gak tahu diri. Sekilas, Weni teringat percakapan sore tadi dengan suaminya. Aku cuma kerja, Wen. Kamu jangan mikir aneh-aneh. Kerja sampai subuh tiap hari, Mas. Nomormu mati. Kamu gak kabarin apa-apa. Aku istrimu, bukan orang lain. Jangan lebay. Aku capek kalau kamu mulai nyindir terus. Ucapan itu terasa menampar, dan malam ini, tanpa kabar, tanpa pesan, Raffi benar-benar tak pulang. Weni menatap wajah Devon yang akhirnya mulai tenang. Ia menyeka air matanya lalu berbisik, "Gak apa-apa nak, Mama masih punya kamu." Pagi datang dengan mata yang bengkak. Weni belum sempat tidur sejak dini hari. Devon akhirnya terlelap menjelang subuh, sementara dirinya hanya duduk diam di sofa, menatap pintu yang tak pernah terbuka semalaman. Sekitar pukul 6 pagi, suara mobil terdengar berhenti di depan rumah. Jantung Weni langsung berdegup. Ia berdiri pelan, menunggu pintu diketuk. Tapi bukannya suara ketukan, yang terdengar malah bunyi kunci berputar dari luar. Raffi masuk, wajahnya tampak lesu tapi tidak menyesal. Aroma parfum wanita tercium samar dari bajunya. "Baru pulang, Mas?" tanya Weni lirih. Suaranya serak tapi tegas. Raffi menghela napas. "Iya, lembur tadi malam. Banyak urusan," jawabnya. "Lembur ya?" Weni menatap tajam. "Lembur sampai pagi, tanpa kabar, ponsel mati, dan pulang dengan parfum yang bukan milikmu?" tanya Weni tegas. Raffi mengerutkan dahi. "Kamu mulai lagi deh, Wen. Aku capek." Ia langsung berjalan ke kamar tanpa menjawab lebih lanjut. Weni hanya berdiri mematung. Rasanya dada begitu sesak. Tapi kali ini ia tidak menangis. Ia tahu sesuatu memang sedang disembunyikan. Beberapa jam kemudian, saat Raffi tertidur, ponselnya berdering di atas meja. Weni menatap layar yang menyala. Nomor tanpa nama. Notifikasi itu muncul bertubi-tubi. Pesan pertama berbunyi, "Terima kasih ya Mas, tadi malam aku senang banget. Maaf kalau aku terlalu manja." Layar ponsel hampir terjatuh dari tangan Weni. Jari-jarinya bergetar saat membuka percakapan sebelumnya. Chat mereka panjang, manis, dan menjijikkan di saat yang sama. Ada panggilan sayang, emoji hati, bahkan foto selfie seorang perempuan dengan jas dokter
dan name tag bertuliskan Dr. Anindya. Tak hanya itu, ada foto kemesraan mereka saat diranjang, sepertinya di sebuah hotel. Weni bisa membuka ponsel itu karena memang dia tahu polanya. Mungkin Raffi lupa mengubah pola itu. Atau Raffi sengaja. Atau mungkin memang dia terlalu ceroboh untuk berhati-hati atas rahasia besarnya. Dunia seolah berhenti sejenak. Nama itu tidak asing. Weni mengingat dengan jelas. Raffi pernah menyebut nama itu saat bercerita tentang dokter muda baru di rumah sakit tempatnya bekerja. Ya, Raffi sebagai manajer di sana. Weni menutup ponsel dengan cepat. Takut Raffi terbangun. Tapi dadanya bergemuruh hebat. Ia berjalan ke dapur, memegang tepi meja sambil menahan air mata. Jadi ini orangnya, gumamnya pelan. Suaranya nyaris pecah. Tangannya refleks meraih ponselnya sendiri, membuka media sosial, dan mengetik nama itu di kolom pencarian. Tak butuh waktu lama, wajah dokter muda dengan senyum manis dan seragam putih muncul di layar. Semuanya terasa nyata dan menyakitkan. Cantik memang, tapi tega. Gumam Weni dengan lirih. Weni menatap lama foto-foto itu. Ada yang sedang di ruang praktek, ada juga yang di kampus kedokteran, dan di antara semua foto itu, ada satu yang membuat dadanya seperti diremas. Foto Dokter Anindya sedang berpose di mobil, yang Weni tahu benar, itu mobil suaminya. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar. Mas Raffi, sampai segitunya kamu ya? Devon menangis di kamar, membuat Weni tersadar. Ia segera menghapus air mata, berjalan mendekat dan menenangkan bayinya. Tenang ya nak, Mama di sini. Mama nggak akan diam. Mama akan cari tahu semuanya. Weni memeluk Devon sangat erat, hingga bayi itu tenang kembali. Kali ini Weni masih memilih diam. Ia akan mencoba menyelesaikan masalahnya dengan caranya sendiri. Hari berikutnya, udara terasa berat. Matahari belum tinggi, tapi suasana hati Weni sudah mendung. Ia menatap wajah Devon yang tertidur pulas di ayunan bayi, lalu menatap dirinya di cermin. Wajah yang dulu cerah kini tampak lelah dan dingin. Pikirannya berputar. Chat semalam masih tersimpan di ponsel Raffi. Kata-kata manis, emoji hati, dan foto-foto mesra itu seperti paku yang menancap di dada. Ia tahu dia bukan lagi pilihan. Pagi itu, setelah memastikan Raffi berangkat kerja, Weni memberanikan diri untuk menelepon nomor asing yang semalam mengirim pesan. Nada sambung terdengar 3 kali, lalu suara lembut di seberang menjawab. Halo, dengan siapa ini? Ada yang bisa saya bantu? Weni menarik napas dalam-dalam. Saya Weni, istri dari Raffi. Hening sesaat, hanya suara napas yang terdengar dari seberang. Oh, suara itu terdengar gugup, tapi berusaha tenang. Ada apa ya Bu Weni? Nada saat tenang itu justru membuat darah Weni mendidih. Saya cuma mau bicara baik-baik. Saya tahu hubungan kalian. Saya harap kamu berhenti. Kami masih punya anak kecil. Jangan hancurkan rumah tangga orang. Lalu terdengar tawa kecil di ujung sana. Sinis dan menusuk. Bu, saya rasa Mas Raffi bukan anak kecil yang bisa disuruh-suruh. Kalau dia masih mau sama ibu, dia nggak akan datang ke saya. Weni terdiam. Kata-kata itu seperti tamparan keras di wajahnya. Kamu nggak tahu apa-apa soal kami. Jawab Weni tegas. Saya cukup tahu kok Bu. Saya tahu Mas Raffi nggak bahagia di rumah. Dia butuh ketenangan. Dan saya bisa kasih itu. Hening. Dada Weni sesak. Tapi ia menahan tangisnya agar suaranya tetap stabil. Kamu perempuan terpelajar. Dokter. Tapi kamu nggak punya hati. Kamu bangga merebut suami orang. Cinta nggak bisa diatur, Bu. Jawabnya santai. Kalau ibu nggak bisa bahagiain suami sendiri, jangan salahin saya. Katanya lagi. Dan klik, telepon diputus. Weni berdiri mematung di ruang tamu. Tangan menggenggam ponsel erat-erat. Napasnya tersengal. Air matanya jatuh lagi. Tapi kali ini disertai amarah yang mendidih. Cinta. Kamu pikir cinta itu alasan buat ngerebut suami orang? Desisnya dengan rahang mengeras. Devon terbangun dan mulai menangis. Weni segera menghampiri, mengangkat bayinya dan memeluknya erat.
Maaf ya nak, mama lemah banget, katanya dengan suara bergetar. Di luar, suara mobil Raffi baru terdengar lagi. Weni menatap pintu, dadanya bergetar. Tapi kini bukan karena takut, melainkan karena tekad. Malamnya saat Raffi duduk di ruang tamu menatap ponselnya dengan senyum yang disembunyikan, Weni mendekat. Mas, Raffi menoleh singkat. Apa? Aku udah tahu semuanya. Raffi kaget. Maksudmu? Dokter Anindya. Suasana mendadak senyap. Raffi tak menjawab. Weni melihat perubahan di wajah suaminya. Bukan rasa bersalah, tapi panik yang tertahan. Mas, aku nggak mau rumah tangga ini hancur. Aku cuma minta satu. Putuskan hubungan itu sekarang juga. Raffi bangkit berdiri. Nada suaranya mulai meninggi. Weni, kamu tuh gak ngerti. Anin itu cuma teman kerja. Teman kerja sampai subuh? Sampai tidur di mobil yang kamu beli dari hasil keringat aku juga? Bentak Weni, matanya merah. Raffi tak bisa menjawab. Ia justru membalikkan badan, mengambil kunci mobil dan pergi begitu saja. Pintu tertutup keras. Weni menatap kosong arah suaminya pergi. Tangannya gemetar, tapi air matanya tak jatuh kali ini. Ia tahu, perempuan itu tak akan berhenti hanya dengan permintaan. Ia harus melihat dengan matanya sendiri, sejauh apa mereka menghancurkan hidupnya. Dan malam itu lagi-lagi, Raffi tak pulang. Keesokan harinya, Weni berdiri di depan rumah sakit swasta tempat Raffi bekerja. Udara panas yang menampar wajahnya, tapi hatinya jauh lebih panas dari itu. Ia menggenggam tas kecil di tangan. Di dalamnya ada selembar foto Raffi dan Devan, pengingat mengapa ia datang ke tempat ini. Dari temannya, seorang perawat bernama Rara, Weni tahu bahwa dokter muda bernama Anindya sedang praktik hari ini. Dia di poli umum lantai 2, Wen, bisik Rara semalam lewat telepon. Tapi hati-hati, orang itu licin. Banyak yang sudah tahu dia dekat sama Mas Raffi, tapi dia selalu bisa ngeles. Langkah Weni mantap menaiki tangga rumah sakit. Setiap anak tangga seperti menambah beban di dadanya, tapi juga memperkuat tekadnya. Ia menatap papan nama bertuliskan Dr. Anindya Rahmasari MCAT di depan pintu ruang praktik. Weni mengetuk pelan. Silakan masuk. Terdengar suara lembut dari dalam. Begitu pintu terbuka, aroma parfum mahal menyergap. Weni langsung mengenali aroma itu. Aroma yang sama yang menempel di baju Raffi beberapa waktu lalu. Anindya menoleh dari balik meja, mengenakan jas dokter putih, rambut terikat rapi, senyum profesional di wajahnya. Tapi senyum itu pudar saat melihat siapa yang datang. Oh, Ibu Weni ya? Suaranya terdengar tenang, tapi ada sedikit nada waspada. Iya, aku cuma mau bicara sebentar. Anindya menatap pasien di ruang tunggu lewat kaca, lalu menutup pintu ruangannya. Silakan duduk, Bu. Kalau ini tentang Mas Raffi lagi, sebaiknya kita nggak usah bahas di sini. Saya sedang bekerja. Katanya tenang. Kamu tahu aku datang bukan untuk marah-marah, ujar Weni, menahan emosi. Aku cuma mau sekali lagi bicara baik-baik. Aku tahu kamu wanita berpendidikan, dan aku yakin kamu juga tahu apa yang kamu lakukan itu salah. Anindya tertawa kecil dan dingin. Salah? Menurut siapa? Kalau Mas Raffi bahagia sama saya, kenapa harus dianggap salah? Jawabnya. Weni mengatupkan bibir kuat-kuat. Bahagia dengan menghancurkan rumah tangga orang lain? Dengan membuat anak kecil tumbuh tanpa ayahnya? Kamu gak takut karma? Anindya menyandarkan tubuhnya di kursi, menatap Weni dari ujung kepala sampai kaki. Ibu Weni, saya kasihan lihat ibu. Ibu masih muda, tapi wajah ibu kelihatan tua karena stres. Mungkin itu sebabnya Mas Raffi, ya mencari ketenangan di tempat lain. Kata-kata itu menusuk jantung Weni, tapi ia tak menunduk. Ia menatap langsung ke mata Anindya dengan sorot yang tajam. Aku datang dengan sopan, tapi jangan kira aku gak bisa marah. Anindya berdiri, berjalan mendekat dengan langkah angkuh. Marah? Silahkan. Mau lapor ke atasan rumah sakit? Mau ke keluarga Raffi? Silahkan juga. Tapi aku tahu satu hal. Dia tetap akan datang ke aku. Jadi, Jalang itu tersenyum sinis. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memisahkan kami? Hening. Udara di ruangan itu seolah berhenti. Weni menatap wajah perempuan itu lama-lama.
Lalu ia tersenyum tipis, tapi matanya dingin. Aku gak akan berteriak atau memohon. Aku cuma mau kamu ingat satu hal. Ia melangkah mendekat hingga jarak mereka hanya sejengkal. Perempuan seperti kamu gak pernah menang di akhir cerita. Kamu boleh menang sekarang. Tapi lihat saja nanti. Kamu akan kehilangan segalanya dengan cara yang gak kamu sangka. Anindya menatap balik dengan tatapan menantang. Kita lihat saja, Bu. Weni berbalik, melangkah keluar tanpa menoleh. Setiap langkahnya terasa berat, tapi hatinya kini jauh lebih kuat. Di koridor rumah sakit, beberapa perawat memperhatikan dirinya yang berjalan tegar meski matanya merah. Di parkiran, Weni berhenti sebentar, menatap langit yang mulai mendung. Baik, kalau kamu mau perang dingin, aku siap, gumamnya. Sore harinya hujan turun deras di luar jendela. Suaranya menimpa genting seperti mengetuk-ngetuk hati Weni yang masih panas oleh pertemuan siang tadi. Kata-kata, apa yang bisa kamu lakukan untuk memisahkan kami? Terus terngiang di kepalanya. Kata-kata yang membuat semua kesabarannya runtuh. Weni duduk di meja makan, menatap layar laptop yang terbuka. Di sana, profil media sosial Dr. Anindya masih terpampang jelas. Ia menelusuri satu persatu unggahan, komentar, dan daftar teman. Ia membaca setiap nama dengan penuh konsentrasi, mencari sesuatu, jejak keluarganya. Sampai akhirnya, di antara komentar ucapan selamat, ia menemukan akun dengan nama Ibu Rani Rahmasari yang sering menulis, "Bangga sekali dengan anakku. Semangat ya sayang, mama selalu doakan." Weni menatap nama itu lama. Jari-jarinya bergetar di atas keyboard. Ia tahu ini adalah langkah berbahaya. Tapi kalau perempuan itu tak bisa diingatkan dengan hati, maka biarlah orang tuanya tahu anaknya sedang mencoreng nama baik keluarga. Ia menarik napas panjang. Kamu sendiri yang menantang aku, Anindya, gumamnya pelan. Malam itu setelah menidurkan Devan, Weni duduk di meja riasnya seperti biasa. Raffi belum pulang. Weni membuka ponselnya, menulis pesan dengan tangan gemetar tapi hati yang sudah bulat. Weni sudah memastikan kalau itu memang ibu dari Anindya. Karena Bu Rani Ramasari juga banyak mengunggah fotonya bersama Anindya. Maaf saya mengganggu. Nama saya Weni, istri dari Raffi, suami yang selama ini menjalin hubungan dengan putri ibu, Dr. Anindya. Saya tidak berniat mempermalukan siapapun. Saya hanya ingin ibu tahu bahwa anak ibu sedang menghancurkan rumah tangga orang lain. Saya sudah mencoba bicara baik-baik, tapi dia menantang saya seolah tidak bersalah. Saya harap ibu sebagai orang tua bisa menasihati anak ibu sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Terima kasih atas waktu ibu, Weni. Tak lupa, ia mengirimkan sebuah foto sebagai bukti. Foto kemesraan antara Raffi dan juga Anindya yang dia dapat dari ponsel suaminya. Ia membaca ulang pesan itu beberapa kali, memastikan setiap kata tidak mengandung kebencian yang berlebihan, hanya kebenaran yang pahit. Kemudian ia menyalin isi pesan itu ke ponsel dan mengirimkannya lewat fitur pesan pribadi di akun media sosial tersebut. Setelah pesan terkirim, jantungnya berdegup kencang. Ada rasa takut, ada rasa lega, bercampur jadi satu. Weni tahu betul apa yang baru ia lakukan akan memantik badai. Raffi mungkin akan marah besar, nama baik keluarga bisa tercoreng. Tapi di dalam hati, Weni hanya berbisik, kalau harus terbakar untuk membuka mata semua orang, biarlah aku yang menyalakan apinya. Beberapa jam kemudian, notifikasi masuk, sebuah pesan balasan dari Ibu Rani Ramasari. Ibu Weni, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tidak tahu anak saya melakukan hal seperti itu. Terima kasih sudah jujur sama saya. Saya akan bicara dengan Anin malam ini juga. Air mata Weni jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menutup mulutnya, berusaha menahan suara tangis agar tak membangunkan Devan. Bukan tangis sedih, melainkan campuran antara lega, sakit, dan kelelahan yang menahun. Ia menatap foto keluarga kecil mereka di meja, lalu berbisik, Mas Raffi, aku sudah berjuang sampai di sini. Kalau kamu masih memilih dia setelah ini, aku siap kehilanganmu. Di luar, hujan masih turun deras. Tapi di dalam hati Weni, badai sudah mulai reda. Ia tak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi satu hal pasti, ia tidak akan diam lagi. Keesokan harinya, suasana rumah Weni terasa tegang sejak pagi. Raffi pulang dengan wajah muram. Langkahnya berat,
Dan tanpa sepatah kata pun, ia langsung duduk di ruang tamu. Weni yang sedang menyiapkan sarapan pura-pura tidak memperhatikan, tapi dadanya berdebar. Ia tahu, kabar itu pasti sudah sampai ke telinga Raffi. Tak lama kemudian, suara keras memecah keheningan. "Kamu udah gila, Wen?" Weni menoleh pelan, menatap suaminya yang berdiri dengan wajah merah padam. "Mas ngomong apa?" "Ngomong apa? Kamu pikir aku nggak tahu? Kamu ngelaporin ke orang tuanya Anin. Kamu bikin malu aku di kantor, di rumah sakit. Semua orang ngomongin." Nada suaranya meninggi. Piring di meja bergetar ketika Raffi membanting kunci mobilnya. "Kamu tahu nggak? Gara-gara kamu, Anin nangis-nangis. Orang tuanya datang ke rumahnya ngamuk-ngamuk. Nyalahin dia. Kamu tuh nggak punya hati, Wen." Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menusuk dada Weni. Ia menggenggam meja erat-erat, berusaha tetap tenang. "Jadi, kamu marah bukan karena aku sakit hati, tapi karena dia disakiti orang tuanya?" Raffi mengusap wajahnya kasar. "Kamu nggak ngerti, Anin itu..." "Berhenti sebut namanya di depanku," potong Weni tajam. "Mas sadar nggak? Dari tadi Mas nggak ngomong sedikit pun tentang anak kita, tentang perasaan istrimu sendiri. Yang Mas pikirin cuma perempuan itu." Raffi terdiam sejenak, tapi kemudian menatap tajam. "Mungkin karena kamu udah nggak jadi rumah buatku." Weni menatap suaminya lama. Air mata menetes perlahan, tapi suaranya tetap stabil. "Kalimat itu gampang banget diucapkan ya, Mas. Padahal selama ini yang jaga rumah, yang ngurus anak, yang nunggu kamu tiap malam itu aku. Tapi kamu bilang, aku bukan rumahmu lagi." Raffi tak menjawab. Ia hanya mengambil jaketnya dengan kasar, lalu melangkah keluar. "Aku butuh tenang, jangan ganggu aku dulu," ucapnya. Pintu dibanting keras. Devan yang sedang bermain di lantai langsung menangis kaget. Weni mendekat, mengangkat bayinya dan memeluknya erat. "Tenang ya nak, mama gak apa-apa," ucapnya sambil menahan isak. Namun jauh di dalam hati ia tahu, setelah hari ini tidak akan ada yang sama lagi. Langkah yang ia ambil memang membuka mata semua orang, tapi juga membuka luka yang dalam. Sore harinya, Rara, teman Weni yang bekerja di rumah sakit mengirim pesan. "Wen, gosip udah nyebar, orang tua Anin marah besar. Katanya mereka datang ke rumah sakit dan nyalahin dia di depan staf. Raffi katanya ikut bela Anin, malah ribut sama direktur. Sekarang dua-duanya disorot." Weni membaca pesan itu dengan napas tertahan. Ia menutup ponsel pelan, menatap keluar jendela. Langit sore itu berwarna abu-abu seperti hidupnya sekarang. "Ya Tuhan, aku nggak mau semua sejauh ini," bisiknya lirih. Namun ia sadar, roda sudah berputar. Sekali keputusan diambil, tak ada jalan kembali. Malamnya, Weni duduk sendirian di ruang tamu. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Weni berdiri, berjalan dengan perlahan, lalu membukanya. "Selamat malam, Bu Weni. Kami orang tua Anin. Boleh kami masuk?" Ternyata di luar ada sepasang paruh baya. Weni mempersilahkan mereka berdua untuk masuk. "Silakan duduk, Pak Bu," ucapnya dingin. "Bu Weni, kami kesini ingin memohon maaf atas apa yang dilakukan oleh Anin. Kami sebagai orang tua merasa malu. Kami juga sangat merasa bersalah. Dan kami harap masalah ini sampai di sini saja, Bu Weni. Kami akan berusaha memisahkan mereka berdua. Dan ini sebagai permintaan maaf kami." Bu Rani mengeluarkan amplop tebal dari dalam tasnya, meletakkan amplop itu di atas meja, lalu menyodorkannya dekat ke arah Weni. Weni melihat amplop itu sekilas. "Apa maksudnya ini, Bu?" tanya Weni. "Ini bukan apa-apa, Nak Weni. Kami hanya ingin meminta maaf. Tolong, masalahnya sampai di sini saja. Jika kurang bilang saja, Nak Weni," ucap ayah Anin. Weni dengan cepat segera menyodorkan amplop itu kembali ke mereka. "Maaf Pak Bu, saya tahu kalian orang yang terhormat. Tapi kenapa ya? Cara kalian sangat hina?" tanya Weni dengan tatapan dingin. Orang tua Anin saling menatap. "Maksudnya Nak Weni?" tanya Bu Rani. Saya pikir saya nggak perlu menjawab. "Jadi maksud Ibu, dengan uang ini, masalah akan selesai begitu saja, dan saya akan melupakannya? Maaf, saya nggak bisa. Mau Anda menjual seluruh aset yang Anda miliki,
Tak akan pernah bisa menembus rasa sakit hati saya dan anak saya selama ini, ucap Weni tegas, membuat kedua orang tua itu menunduk. Nak Weni, bukan begitu maksud kami. Kami cukup Pak Bu. Kalau kalian datang ke sini hanya ingin menyogok, saya tidak akan terima. Silahkan bawa kembali uang ini. Saya nggak butuh, kata Weni. Suaranya sangat tegas dan dingin. Silahkan kalian pergi, katanya mengusir. Bu Rani dan suaminya hanya bisa pasrah berdiri, mengambil amplop itu kembali, lalu pergi dari rumah Weni. Tak lama setelah kepergian mereka, Raffi pulang. Weni, kamu kenapa sih? Tanya Raffi dengan nada emosi. Kenapa? Kamu tanya aku kenapa? Seharusnya kamu yang tanya pada dirimu sendiri, Mas. Kamu yang kenapa? Aku tahu, mungkin aku tak secantik dulu. Tapi apakah dengan cara ini kamu berterima kasih kepadaku yang telah melahirkan anakmu? Tanya Weni dengan tegas pada Raffi. Pria itu tak bisa menjawab. Ia hanya duduk di sofa, terdiam dan menunduk. Raffi terlihat bingung, lalu berdiri dan pergi lagi dari rumah. Setelah kepergian suaminya, Weni terduduk lemas di lantai. Dia menangis, namun kali ini tanpa suara. Keesokan paginya, Weni sudah bersiap bersama Devan di gendongannya. Semalaman Raffi tak pulang. Dia sudah bisa menebak suaminya itu berada di mana. Ternyata, orang tua Anin tak berhasil menasehati mereka berdua. Weni pun terpaksa harus melakukan hal ini. Dan dia sudah siap dengan segala resiko yang akan diterima ke depannya. Weni mendatangi sebuah toko bunga yang terkenal di kotanya. Dan kali ini penampilan Weni sedikit berbeda. Meskipun wajahnya terlihat pucat, namun riasan tipis yang dia kenakan bisa menyamarkan semua itu. Pakaiannya juga terlihat lebih rapi meskipun sambil menggendong anak. Selamat pagi, Bu. Sapa salah seorang pelayan. Pagi, Mbak. Ada yang bisa kami bantu? Tanya pelayan itu lagi. Weni pun mengatakan panjang lebar karangan bunga seperti apa yang ingin dia buat. Dari warna bunga dan kata-kata yang harus ditulis di sana, Weni sudah menyampaikannya secara detail. Pelayan yang mendengarnya hanya bisa menganga tak percaya. Ibu sungguh akan melakukan ini? Tanya pelayan itu. Mbak, apa ada raut bercanda di wajah saya? Tanya Weni sambil menatapnya. Mereka langsung menunduk. Baik Bu, kami akan segera buatkan. Mau dikirim kapan? Tanya pelayan itu lagi. Besok, jawab Weni dingin. Dan dia segera membayarnya lunas. Selesai dari toko bunga, Weni langsung pulang. Sesampainya di rumah, Weni melihat Raffi sudah ada di sana. Wen, beberapa hari aku akan sibuk. Soalnya rumah sakit mau ulang tahun. Ucap Raffi. Seolah tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Weni hanya mengangguk pelan. Dia lebih memilih diam saja. Tidak ingin terlalu banyak bicara. Wen, panggil Raffi. Apa? Jawab Weni dingin, dan Raffi segera menggeleng. Dan di ponselnya Raffi masih terus saja berkomunikasi dengan Anin. Kamu tenang aja, semua akan baik-baik saja. Tulis Raffi, menanggapi kekhawatiran Anin. Ya sampai detik ini mereka berdua masih aman. Pihak rumah sakit belum mau terlalu ikut campur. Selama itu belum menimbulkan kegaduhan. Hingga keesokan harinya. Tepat pukul 10 pagi, Weni menerima pesan dari toko bunga. Pesan itu berisikan foto di mana karangan bunga yang dia pesan sudah diletakkan sesuai dengan yang ia mau. Selain karangan bunga darinya, ada juga beberapa karangan bunga yang datang sebagai ucapan selamat ulang tahun untuk rumah sakit. Tapi belum terlalu banyak, baru beberapa. Karena memang puncak acara perayaan itu masih beberapa hari lagi. Weni tersenyum puas. Di sana juga lengkap ada foto kemesraan antara suaminya dan perempuan itu. Lihat saja. Sampai mana kalian akan bertahan? Ucap Weni lirih. Lalu melihat Devan yang sedang asik bermain. Ia mencubit gemas pipi anaknya, lalu tersenyum manis. Sayang, sebentar lagi kita bebas. Ucap Weni pada anaknya. Di sore harinya, saat Weni baru selesai mandi, ia membuka ponsel untuk melihat sosial medianya. Ia terkejut sampai menutup mulutnya tak percaya. Ada sebuah video viral. Video berdurasi 20 detik itu yang baru diunggah 3 jam yang lalu sudah mendapatkan ratusan ribu penonton bahkan hampir 1 juta view. Video itu diunggah oleh salah satu akun gosip, di mana video itu berisi rekaman
Seseorang yang merekam dari dalam mobilnya, merekam jajaran karangan bunga. Dan ada satu karangan bunga yang disorot dan ditampilkan lebih lama daripada karangan bunga yang lainnya, yaitu karangan bunga kirimannya. Karangan bunga itu berisi tulisan turut berduka cita atas wafatnya rasa malu dari Dokter Anindya dan juga Bapak Raffi Pratama, dalam kurung manajer rumah sakit. Karena mereka berdua sudah menghancurkan sebuah keluarga kecil yang sangat bahagia. Dari seorang istri yang sedang berjuang sendirian merawat bayinya. Postingan itu sangat viral. Komentar banyak yang masuk dari netizen. Banyak yang bersimpati untuk Weni. Foto kemesraan yang dipampang di karangan bunga itu menjadi sorotan netizen. Dan tak butuh waktu lama, akun sosial milik Dokter Anindya dan juga milik suaminya sudah diketahui. Banyak yang men-tag mereka. Dan tak sedikit juga yang menghujatnya dengan kata-kata kasar. Dan Weni baru sadar kalau sudah banyak DM yang masuk ke dia. Weni segera membuka satu persatu. Banyak yang memberi simpati dan doa. Dan banyak juga yang memastikan berita ini benar atau tidak, terutama dari keluarganya. Dan setelah berpikir cukup lama, malam itu akhirnya Weni membuat video klarifikasi. Dia menceritakan yang sebenarnya, agar tak banyak yang salah paham. Karena niatnya di sini, dia hanya ingin menjawab tantangan dari perempuan itu. Ia membuat video klarifikasi, menceritakan dari awal yang dia tahu hingga sampai akhirnya dia mengirim karangan bunga itu. Dalam hitungan menit setelah video itu diupload langsung viral. Banyak yang berkomentar, dan tak lama kemudian suaminya pulang. Weni, Weni, teriak Raffi dari ruang tamu. Untung saja Devan tak terbangun. Weni segera keluar dan menghampirinya. Puas kamu udah buat aku malu, teriaknya. Puas banget mas, jawab Weni dengan tenang. Melihat itu Raffi semakin kesal. Weni, kamu tahu nggak? Karirku, nama baik keluarga kita dipertaruhkan di sini, ucap Raffi. Aku tahu, bahkan aku sangat tahu. Tapi untuk apa aku mempertahankan nama baik keluarga dan juga karirmu itu, sementara kamu sendiri yang menghancurkannya? Jawab Weni dengan nada yang masih sangat tenang. Weni, kalau sampai aku dipecat, masa depan kita dan Devon bagaimana? Teriak Raffi. Aku nggak pernah takut soal masa depanku dan Devon. Aku bisa mengusahakannya sendiri tanpa kamu, Mas. Lagi pula semua ini terjadi juga karena ulahmu sendiri. Jadi jangan salahkan aku. Jawab Weni lagi. Raffi meraup wajahnya. Ia kehabisan kata-kata untuk menghadapi Weni. Lalu dia berbalik dan pergi lagi dari rumah. Malam itu juga, orang tua Weni datang untuk mencari kebenaran. Weni, apa benar yang di sosial media itu? Tanya sang ibu yang diantarkan oleh abangnya. Iya bu, benar, jawab Weni. Weni juga menceritakan semuanya pada mereka. Ya Tuhan nak, terus bagaimana rumah tanggamu? Tanya sang ibu dengan linangan air mata. Weni sudah siap bu untuk pisah. Weni gak sanggup, jawab Weni. Sang ibu berusaha mengerti bagaimana perasaan putrinya. Malam itu juga, mereka mengajak Weni untuk pergi dari sana. Mereka akan lebih tenang jika Weni berada di dekat mereka. Beberapa hari kemudian, berita itu semakin viral. Pihak rumah sakit tak mau ini terus berlarut-larut. Raffi dan Anindya dipanggil. Maaf, kami harus memberhentikan kalian secara tidak hormat. Dan hari itu keduanya dipecat. Pihak rumah sakit juga sudah memberikan klarifikasi. Karena mereka tidak mau kalau rumah sakit mereka sampai di blacklist karena kejadian ini. Acara ulang tahun rumah sakit pun berjalan meriah. Tentu tanpa kehadiran Anindya dan juga Raffi. Dan seminggu setelah hari ulang tahun rumah sakit, berita tentang Anindya dan juga Raffi masih menjadi trending topik. Sementara itu, Weni kini sudah lebih kuat dari sebelumnya. Dia juga sudah mendaftarkan gugatan perceraian ke pengadilan. Didampingi oleh sang ibu dan saudaranya, Weni memberanikan diri. Tak ada lagi yang perlu dipertahankan dari rumah tangganya. Bahkan di saat mereka sudah dipecat pun, Raffi dan Anindya masih bersama. Seolah kehancuran nama baik mereka tidak mempengaruhi cinta itu. Tapi tunggu dulu. Itu cinta mereka yang kuat atau karena mereka sudah kepalang malu? Jadi keduanya tetap bersama supaya kelihatan bahwa cinta mereka itu sangat suci. Entahlah, tidak ada cinta suci yang dimulai dari suatu kesalahan. Waktu pun terus berlalu. Kini Weni dan Raffi sudah resmi bercerai.
Weni sudah memulai hidupnya yang baru. Dia sudah bekerja lagi, menjadi sekretaris di salah satu perusahaan besar. Sementara Devan dititipkan oleh ibunya. Itu juga kemauan ibunya sendiri. Karena tak ada pilihan lain, Weni harus bekerja untuk masa depan mereka. Sementara Raffi, ia sulit mencari pekerjaan. Begitu juga dengan Anindya. Izin prakteknya juga sudah dicabut. Gelar dokter yang dia miliki kini tak ada artinya. Orang tuanya pun sudah kepalang menanggung malu. Harta berlimpah yang mereka miliki juga tak bisa membantu. Kini nama baik keluarga itu sudah benar-benar hancur. Anindya, ayah dan ibu tidak mau kamu masih berhubungan dengan Raffi, ucap Burani. Tapi, Bu, kata Anindya. Anindya, tak sudah-sudah kamu buat kami malu. Kamu seorang dokter, tapi sekarang apa? Gak ada gunanya. Kamu sudah membuat kami kecewa, ucap sang ayah. Kalau kamu masih anggap kami orang tua, turuti permintaan kami. Ini kesempatan terakhirmu, ucap sang ibu tegas lalu meninggalkannya. Namun Anindya masih dilema, antara ingin meninggalkan Raffi atau dia ingin melanjutkan hubungannya. Tapi Raffi terus mengejar, seolah dia tidak ingin kehilangan cintanya itu. Namun, Anindya berpikir logis. Raffi sudah cukup berumur. Dia juga sulit mendapatkan pekerjaan sekarang. Karena masalahnya, Raffi hanya bisa membuka usaha kecil untuk melanjutkan hidup. Karena orang tuanya sendiri setelah tahu hal itu, mengusirnya, tak menganggapnya lagi keluarga. Kita akhiri saja hubungan ini, Mas, tulis Anindya, lalu mengirimkan pesan itu pada Raffi. Dan seminggu setelahnya, usaha Raffi untuk kembali dengan Anindya percuma. Keluarga Anindya sudah menjual semua asetnya dan mereka pindah ke tempat yang tidak diketahui oleh Raffi. Dan keluarga besar juga tidak ada yang tahu. Ya, mereka melakukan itu untuk membuka lembaran hidup yang baru, agar tidak terus malu di lingkungan sekitar. Kini Raffi hanya bisa menyesali hidupnya. Setelah 4 bulan tak bertemu dengan Devan, kini dia memberanikan diri untuk bertemu. Mau bagaimanapun Devan adalah anaknya. Ada rasa rindu di dalam hatinya. Namun mantan ibu mertua melarangnya keras. Raffi, kalau kamu mau bertemu Devan, perbaiki dulu dirimu. Pantaskah kamu menjadi ayahnya? Ucap Ibu Weni tegas. Dan itu membuat nyali Raffi menciut. Ia segera pergi tanpa bisa bertemu dengan Devan. Waktu terus berlalu. Karir Weni semakin bagus. Bahkan sosial medianya juga selalu ramai. Dia banyak dapat endorse dan bergabung affiliate. Meskipun dunianya sibuk sekarang, tapi cintanya untuk Devan tak pernah pudar. Selalu ada waktu untuk anaknya. Meski dia membesarkan Devan seorang diri, Devan tak pernah kekurangan kasih sayang. Kini setahun setelah perceraiannya dengan Raffi, Raffi datang kembali. Kali ini kedatangannya disambut baik oleh neneknya Devan. Ia mengizinkan Raffi untuk memeluk dan mencium anaknya. Raffi juga memberikan sedikit uang untuk Devan. Maafin ayah Devan, ayah bodoh, ucapnya dengan linangan air mata. Dan sampai akhir hayat hidupnya, Raffi akan hidup bersama penyesalan yang tak akan pernah bisa dia lupakan. Sementara itu 2 tahun kemudian Weni sudah menikah lagi dengan seorang pria. Pria yang baik dan semoga saja setia. Walau ada rasa trauma di hati Weni, tapi dia tetap memberanikan diri untuk membuka hati. Karena sebagai seorang perempuan, dia juga butuh seorang laki-laki untuk mencintainya. Oke Bunda, cukup sampai di sini kisahnya ya. Semoga jadi pelajaran. Sesuatu yang diawali dengan tidak baik pasti akan berakhir dengan tidak baik pula. Tetap hati-hati dalam bertindak, jaga kesetiaan karena perselingkuhan itu tak akan pernah ada baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.